Oke, cara lu mau main petak umpet sama gua? Hah? Sini. Tunjukkan eksistensi kalian. Dengar? Ada suara rintihan tangisan yang jelas dan lemparan di ruangan ini. Tapi anjrit merinding gue. Tapi kita nggak melihat apa-apa fenomena tersebut. Gila, lorongnya sih kayak lorong rumah sakit loh ini. Gelap banget tuh, lihat kan? Kalau ada, gue jenggut lu kampret. Dengar kan kalian? Dipancing sedikit. Allahu Akbar, itu apa itu guys? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bergeledek. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi Slim Ketelanak buat kalian hadir. Bye. Gengs, hari ini kita lakukan tapping karena kebetulan saya sudah hampir 2 minggu ya tidak melakukan live explore dikarenakan kesibukan yang menyita waktu saya. Soalnya kebetulan banyak sekali pasien-pasien yang berdatangan dengan problematik kehidupan, terutama masalah rumah tangga dan pergadunan tentunya. Di depan saya ini ada sebuah kampus, kita akan coba memasuki kampus ini. Cukup berantakan. Dan ini kita akan menelisik sebuah bangunan yang dulunya jadikan kampus, guys. Ini area belakang. Kita akan coba memasuki maksud saya step by step. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya halal haram, ya halal rah, ya halal jazar, ya rijalul guys. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Tahu nggak? Sembari kita melakukan eksplorasi, saya mau menjelaskan, dan ini tidak pernah bosan-bosan saya sampaikan, bahwa jin memiliki kemampuan untuk memanipulasi manusia. Maksud saya memanipulasi manusia melalui berbagai cara, terutama dengan memanfaatkan kelemahan psikologis dan spiritual manusia. Oleh karena itu selalu sering saya ingatkan kepada kalian, mau kita masih belum baik, mau kita masih jadi pendosa hebat, ingat, lakukan sholat, kerjakan sholat. Mungkin orang sholat tidak bisa langsung sukses dan kaya, tapi percayalah, ketika kita melakukan sholat, melakukan ibadah yang wajib, otomatis Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dari setiap apa yang kita usahakan, guys. Ini berantakan banget ya. Karena biasanya jin itu mampu membuat bisikan atau disebut dengan waswasah. Jin, terutama setan, dari golongan jin yang jahat tentunya. Kita coba naik lantai 2 ya. Seperti ada yang ngikutin saya. Biasa, kalau misalkan kita mencoba, tuh kan, kayak ada yang kayak saya seolah-olah diikutin. Ini bukan pertama kali atau sekali 2 kali, guys. Karena setiap kita mencoba meluruskan dan menjelaskan tentang segala bentuk apa yang mereka ingin tebarkan kepada kita, mereka akan selalu mengganggu pola pikir kita seolah-olah mereka ada dan akan membahayakan kita. Oleh karena itu, jaga pola pikir kita. Karena jin mampu sekali untuk menakut-nakuti manusia, atau sering disebut dengan tahwif. Jin
bisa menimbulkan rasa takut atau kekhawatiran yang berlebihan. Misalnya takut kemiskinan jika tidak melakukan korupsi, atau takut dikucilkan jika tidak mengikuti tren negatif. Bahkan mereka juga bisa menampakkan diri dalam wujud menakutkan atau mengganggu secara fisik, seperti lempar barang yang sering kita temukan, pergeseran benda, atau bahkan perwujudan mereka untuk membuat kita menjadi takut. Dengar gak? Nah ini contohnya nih. Contohnya nih, bentuk tahwif, menakut-nakuti. Ada fenomena suara-suara seperti, anjrit gue merinding. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Rafal Jin, tunjukkan eksistensi kalian. Apapun bentuk kalian, apapun fenomena yang kalian tebarkan di sini, saya pastikan kalian tidak akan pernah bisa dengar suara geraman halus. Suara geraman halus, guys. Suara geraman halus. Bulu kuduk saya mulai berdiri, jujur. Tapi seperti saya sampaikan, jin itu tidak mungkin bisa untuk mencelakai manusia secara nyata. Astagfirullahaladzim. Ini di kamar mandi masalah ini. Ini kenapa saya melakukan live? Bukan live explore, melakukan tapping, ngevlog seorang diri. Karena di sini sinyalnya susah banget. Jadi otomatis saya siasati, dan kebetulan kalau saya melakukan live makan waktu, udah gitu sinyalnya kalian lihat ada cahaya di sini di salah satu ini, nggak tahu kalian lihat atau enggak, tapi itu jelas, entah kilatan api atau kilatan cahaya, tapi saya ngelihat sepintas. Ada suara timpukan. Ada suara timpukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlul huda, ya ahlul rah, ya ahlul ghaib, ya ahlul jasad, ya rijalul. Tunjukkan eksistensi kalian. Ini hati-hati karena banyak kaca ya yang sudah pecah. Terutama kalau mau explore tempat-tempat begini wajib pakai sepatu ya, untuk menghindari luka atau celaka di bagian kaki, terutama melewati pepecahan kaca di bawah tangga tadi. Hai Mas Rafal Jin, zat, sifat. Saya ngerasain sesuatu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu kamar mandi lagi. Kamar mandinya cukup banyak di sini. Sirnya secara ambigu saya bisa merasakan. Tapi mungkin saat ini mereka masih menggunakan wujud asli. Ada yang lempar benda, Allahu Akbar. Karena seperti saya sering sampaikan, baik di acara TV yang saya bawakan maupun vlog dan live, tidak ada satupun manusia yang bisa melihat bentuk asli jin, kecuali mereka sudah menjelma menjadi sesuatu yang bisa dilihat oleh pandangan mata manusia, baik berupa hewan ataupun makhluk-makhluk menakutkan. Tujuannya untuk menakuti umat manusia.
Agar apa? Agar mereka dianggap sebagai makhluk yang lebih sempurna dibandingkan makhluk ciptaan Allah lain. Tunjukkan eksistensi kalian. Masih belum ada tanda-tanda. Asli sih, ini rasanya. Astagfirullahaladzim. Ada suara kayak gebrakan di tembok, di balik tembok. Siapa? Siapapun kalian, apapun perwujudan kalian, ini luas guys. Ini tapak luar ya. Ini bekas kampus ini tuh luas banget. Mas Rafal-Jin. Mas Rafal-Jin. Dan biasanya kita nggak usah ngomongin. Astagfirullahaladzim. Kalian dengar? Ada seperti suara perempuan kayak ada kilatan cahaya di sini. Kilatan dua kali kedipan ya. 2 kali kedipan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya hadamul hadam. Ya halul rah. Ya halul ghaib. Ya halul jasad. Oke, cara lu mau main petak umpet sama gua? Hah? Sini. Tunjukkan eksistensi kalian. Dengar? Ada suara rintihan tangisan ini jelas dan lemparan di ruangan ini. Tapi anjrit merinding gue. Tapi kita nggak melihat apa-apa fenomena tersebut. Muncul, tunjukkan eksistensi kalian. Tunjukkan eksistensi kalian. Dengar? Ada benda yang diseret. Nah, tapi nggak ada apa-apa di sini. Anjrit. Astagfirullahaladzim. 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 Ada yang lempar? Ada suara kembali? Ada suara kembali? Nah, biasanya kalau di dalam ruang lingkup psikologi, nah guys, ada yang seperti dorong apa ya? Kayak dorong sofa. Ada rintihan juga. Loh, di ruangan tadi kan nggak ada apa-apa tuh. Di sini pun tangga loh. Lo mau main-main sama gue? Kampret? Hah? Mau main-main? Ini kalau di dalam ruang lingkup psikologi itu namanya auditory hallucination atau halusinasi pendengaran. Tapi ada tapinya. Halusinasi pendengaran itu biasanya hanya sifatnya sesuatu yang fata morgana. Tapi kita berada di tempat yang benar-benar saya mendengar. Kalau misalkan ini tertangkap di dalam kamera saya, suara-suara seperti itu, berarti itu tidak termasuk di dalam halusinasi pendengaran atau auditory hallucination. Tapi benar-benar bentuk fenomena-fenomena suara yang diakibatkan oleh gesekan energi astral, entah dengan tujuan-tujuan tertentu, seperti menakut-nakuti manusia yang berada di tempat ini. Tunjukkan eksistensi kalian. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Saya dengar kayak suara kayak crowded rame gitu, kayak suara-suara tipis kayak. Kayak suara-suara
kayak ada kayak orang ngobrol gitu loh. Entah laki entah perempuan. Coba kita naik lagi nih. Gila. Memang ya kalau tapping, explore tapping, ini feel-nya, horornya itu benar-benar dapat. Karena apa? Kita melakukan explore tuh paling sedikit itu 2 jam. Yang kita ringkas bisa menjadi 30 menit atau bahkan 1 jam. Tapi kalau live, Allahu Akbar. Nah, dengar? Ada yang lempar seperti genteng yang dilempar ke tembok. Akhirnya memantulkan fenomena suara seperti itu. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Bismillahirrahmanirrahim. Lempar lagi dari ruangan ini. Yang jelas-jelas tidak ada satupun benda di tempat ini ataupun barang yang bisa dimainkan, tapi lagi-lagi saya mendengarkan fenomena suara. Kalau memang kalian ada di sini, minimal tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Nah inilah kenapa saya lebih senang untuk explore tapping guys dibandingkan live explore. Karena apa? Karena ketika saya tapping melakukan explore, feel saya kembali seperti ini, serius, tidak seperti layaknya main-main terlalu banyak bercanda yang akhirnya menghilangkan esensi dari horor tersebut. Astagfirullahaladzim. Gila ya. Saya di sini udah mau 2 jam lebih 15 menit. Diteror dengan suara-suara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Gila, lorongnya sih kayak lorong rumah sakit loh ini. Gelap banget tuh, lihat kan? Kalau ada, gue jemput lu kampret. Dengar kan kalian? Dipancing sedikit. Allahu Akbar, itu apa itu guys? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bergeledek. Muncul kalian. Anjir, seubun-ubun pala gue merinding ya. Hitam, kelam. Anjir lu, anjir bener-bener lu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gila lu. Di 2 jam hampir 20 menit baru saya dapetin ini. Nah begitulah proses syuting ya. Beda sama live. Kalau live ya kebanyakan ya main drama, main gimmick. Tapi kalau misalnya explore, pure explore seperti ini, tapping, jadi punya banyak waktu untuk membangun suasana horor dan memancing entitas dan eksistensi keberadaan mereka. Karena apa? Karena kalau kita tapping explore, otomatis tidak langsung mereka mewujudkan diri atau menampilkan diri. Biasanya Allahu Akbar, ya kan? Bermain lagi mereka di sini. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Bener-bener ya. Bener-bener gila ya. Baru satu makhluk yang saya lihat di sini. Saya masih ambigu, masih belum bisa mendeskripsikan itu apa. Nah inilah yang mau saya sampaikan. Ketika kita tapping explore,
otomatis memakan waktu lebih banyak. Nah, di sini lagi. Gua tendang kalau ada gue ya, lihat aja gue. Lu macem-macem bang gue. Gua tendang, sumpah gua tendang. Gua tendang lo, lihat aja ya. Itulah guys. Sama ketika saya membawakan acara-acara misteri di TV, itu yang tidak kalian ketahui, melalui proses syuting yang memakan waktu berjam-jam. Jadi ketika ada fenomena penampakan, bukan seolah-olah saya sakti. Ketika dipanggil mereka langsung datang. Enggak seperti itu. Tuh ya, dikecoh lagi di sini. Tapi otomatis pada saat saya melakukan pemanggilan, assalamualaikum waalaikumsalam, ya hulul hodam, ya hulul roh, ya hulul goib, ya hulul jasad, hadir. Itu sudah memakan waktu berjam-jam. Jadi biasanya para editor itu akan mengambil tayangan yang pas ketika ada fenomena berlangsung. Nah, sama seperti ini. Setelah saya melakukan eksplorasi selama 2 jam lebih, baru satu kali saya mendapatkan fenomena sosok tersebut tadi. Yang hitam gelap, tidak ada bayangan sama sekali. Dia berjalan layaknya Bigfoot. Kalian tahu Bigfoot? Seperti gorila, tapi makhluk mitologi dari luar negeri sana. Merinding saya di sini. Astagfirullahaladzim. Ada yang lempar seperti kayak tutup botol air mineral. Saya dengar suara burung di sini. Burung-burung kematian guys. Burung kedasing namanya itu. Menambah suasana di tempat ini makin Allahu Akbar. Seperti ada yang menyeret benda. Kalian dengar atau tidak? Nah. Tapi tidak ada benda yang berserakan di sini. Kalau saya sendiri, ya, kalau saya sendiri yang mendengar itu, mungkin auditori atau halusinasi, pendengaran halusinasi. Tapi kalau tertangkap di kamera, suaranya tertangkap, otomatis ini adalah entitas atau eksistensi yang mereka ingin tebarkan terhadap saya. Assalamualaikum waalaikumsalam, ya hulul hadam, ya hulul roh, ya hulul goib, ya hulul jasad, ya rijal. Tuh, ini kalau live nggak bakal bisa ada sinyal sama sekali di sini. Jadi seperti saya sering sampaikan, kalaupun misalkan saya nggak live, insya Allah saya akan selalu menayangkan video-video dari penelusuran. Baik penelusuran yang sudah lama belum dinaikkan, bukan berarti itu tayangan ulang ya, bukan. Tapi memang tayangan yang belum kita naikkan, atau ketika saya berada di satu tempat lewat, lalu saya melakukan eksplorasi. Dan juga untuk menjaga kredibilitas saya juga guys. Karena apa? Allahu Akbar. Kan kita juga nggak pernah tahu ya, namanya tempat kosong, terbengkalai. Kalau misalkan saya pas live, tiba-tiba itu rawan dari tindakan kejahatan, kan membahayakan diri saya juga. Makanya untuk meminimalis, saya buat tayangan tapping, lalu kita edit, kita suruh Joe edit, lalu kita persembahkan dan tayangkan untuk kalian semua. Jadi itulah reasonnya kalau misalkan saya nggak bisa live ya. Apalagi kalau tempat-tempat yang begitu familiar sama orang. Kan kita di sini mau eksplorasi, mau mencari fenomena. Kalau tiba-tiba ada banyak orang, ya sia-sia dong kita lakukan explore. Itulah. Bukan berarti saya tidak mau live, tapi saya lebih nyaman dan lebih menantang ketika saya melakukan tapping explore. Bener-bener saya berada di satu tempat seorang diri, berjam-jam mencari fenomena hingga mendapatkan fenomena tersebut.
Tapi buat moderator-moderator Kiprang Layu Channel ya jangan pesimis, terutama Novi, Putri, Herlin, tetap semangat. Jangan lupa ketika bapaknya lagi live masuk support, Nanti puasa ini kan bentar lagi, ya kan? Hanya hitungan jari ini. Kita akan coba melakukan mungkin live di tempat-tempat sambil di hutan misalkan. Kalaupun nggak bisa, nggak ada sinyalnya, kita akan tetap menampilkan video-video ketika kita makan sahur misalkan di hutan, buka puasa di hutan seorang diri. Jadi gitu. Apa tuh? Kaget saya. Allahu Akbar, bener kan? Saya bilang kan itu batang pohon. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Anjir, hilang lagi lu, kampret. Mana lu kampret? Setan mas. Kita coba masuk ke rumah ini. Nggak ada waktu kalaupun manusia. Kita kejar hanya beda persekian detik. Jadi nggak mungkin ini manusia. Betul. Di sini loh. Saya pikir kan itu batang pohon ya kan, karena hitam. Anjir. Allahu Akbar. Mencurigakan nih pohon ini nih. Ini gaya sendiri kan tadi kan? Anjir, sumpah saya merinding sejadi-jadinya di sini. Nah inilah yang buat saya lebih nyaman untuk melakukan tapping di tempat-tempat terbengkalai atau tempat-tempat yang dia angker itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ada suara di ruangan ini loh. Dan lagi-lagi nggak ada benda yang bergerak dan terlihat sama mata saya. Pokoknya kalian tuh, berisik kan? Pokoknya gini ya, saya kasih gambaran gini loh. Tuh, di dalam ruangan ini loh. Inna kuatah faku ini bisa tinggal ada Quran. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inilah bentuk-bentuk astagfirullahalazim. Kayak ada yang turun dari pohon tadi tuh. Cuman kalau ada yang turun atau ketabrak sama fisik, pasti yang lain ini bergerak semua nih. Nah. Anjir kok merinding Disko. Kalian yang punya penyakit jantung, saya larang. Karena tontonan Kiprang Layu, karena tontonan Kiprang Layu bukan untuk orang-orang yang punya lemah jantung. Ya, lihat, lihat. Kalau seandainya manusia, otomatis daun-daun atau pohon di sekitarnya itu bergoyang ya. Nah, ini nggak sama sekali tuh. Ayo muncul sini, gregetan gue, sampai boxing di sini. Ayo sini, suara. Ketika dibilang muncul, seperti ada suara lagi nih. Nah, dengar? Seperti mainan beling. Gila, dikecoh sama makhluk di sini ya.
Ayo dong, muncul dong. Ayo. Lo pikir gue takut, hah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dengar suara perempuan. Dengar suara perempuan. Anjir, sumpah merinding gue di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kita taruh. Ini saya lihat trap cam ini di ruang room control. Jadi sambil kita memantau, karena saya nggak dapetin jawaban yang pas ketika saya melakukan explore. Sengaja saya taruh trap cam ini untuk mengetahui apakah ada fenomena-fenomena astral. Karena selama kita melakukan explore, di sini begitu banyak gangguan-gangguan suara yang nggak jelas. Bahkan ada fenomena penampakan 2 kali yang saya lihat. Kita akan cepatin ya. Ini jujur guys, ini hasil selama 4 jam ya saya explore di bekas kampus terbengkalai ini. Dengar? Ada suara benda jatuh. Saya tuh pengen ngelihat bentuknya itu. Yang saya lihat itu apa tadi tuh? Kalian pakai headset deh. Dengar nggak? Kalian pakai headset, dengar nggak? Suara geraman halus. Nah, ada suara seperti orang menginjak genteng. Dengar lagi. Saya sih sebenarnya ngarepin fenomena yang saya lihat tadi itu apa gitu loh. Genderuwo kah atau apa gitu. Coba deh kalian sambil nonton ini menggunakan headset biar dapat. Allahu Akbar. Lihat. Ada yang muncul. Allahu Akbar. Nggak jelas itu apa. Transparan, hilang lagi. Anjir. Kalau tahu ini beda lagi kan sama yang tadi loh. Tahu gitu, saya nggak ninggalin trap cam. Saya hanya berjarak 1 meter dari trap cam biar saya dapetin fenomena ini harusnya. Karena ketika saya taruh trap cam, saya tuh nunggu di mobil guys. Jadi jaraknya lumayan jauh. Mungkin bisa 200-300 meteran dari lokasi saya parkir mobil ke saya taruh trap cam itu. Nah ini trap cam yang lainnya di tempat lain. Anjir, sumpah deh. Jadi saya naruh trap cam itu di beberapa tempat ya, untuk memastikan fenomena apa aja yang saya lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara lagi. Masih fenomena suara.
cahaya lampu ini seperti ada yang memainkan. Allahu Akbar. Bayangan hitam, guys. Anjrit, ada api hilang. Anjrit, sayang. Ketika gua explore nggak muncul yang kayak beginian. Gira ditaruh di trap cam, muncul semua. Lo lihat, anjir, muncul. Astagfirullahaladzim, the best nih. Explore the best nih. Gila. Guys, kalau gitu besok kita explore lagi ya guys. Sambil kita tungguin fenomena apa aja yang muncul ini. Berhubung mau puasa, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Kevin kali ini tunjukkan eksistensi kalian. Hadir.